Jadi di podcast hari ini kita akan membahas tentang tema yang sangat-sangat relevan dalam keadaan kita saat ini, yaitu tentang AI. Semuanya pasti tahu nih, AI itu apa. Jadi AI itu sekarang mulai digunakan, atau teknologi itu mulai digunakan dalam segala hal, baik itu dunia pendidikan, pekerjaan, hingga aktivitas kita dalam sehari-hari. Nah, selain AI, media sosial juga berperan penting nih, yang dimana media sosial ini menjadi sarana komunikasi utama masyarakat. Namun di balik semua kemudahan tersebut, kita tahu juga nih pasti ada banyak permasalahan yang timbul karena hal itu, seperti penyebaran hoax, pelanggaran privasi data, hingga menurunnya etika dalam berinteraksi di ruang digital. Lalu bagaimana kita akan menghadapi tantangan tersebut? Apakah nilai-nilai Pancasila masih relevan di era digital? Untuk membahasnya, saya akan mendatangkan 4 narasumber atau 4 bintang tamu yang akan menemani saya untuk membahas tentang materi tersebut. Kepada para bintang tamu, silahkan datang. Biarinlah untuk itu. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman saya semua? Alhamdulillah. Baik, Sehat. Mahasiswa semua ya ini. Baik, kita akan langsung ke topik. Jadi, para narasumber sudah siap semuanya? Siap. Oke, kita akan langsung masuk ke topik utama kita, yaitu tentang teknologi yang paling hangat dibicarakan pada saat ini, yaitu tentang AI. Saya yakin semuanya pasti mengenal AI ini. Tapi saya ingin tanya, Saudara Habib, mengapa sekarang AI itu menjadi sangat populer? Ya, karena AI mampu membantu manusia menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan efisien. Dalam dunia pendidikan, mahasiswa dapat mencari referensi, membuat rangkuman materi, hingga membantu memahami konsep yang sulit. Di dunia industri, AI digunakan untuk analisis data dan meningkatkan produktivitas. Betul. Jadi menurut Anda apa sih manfaat terbesar bagi AI bagi mahasiswa? Manfaat besarnya adalah akses informasi yang sangat cepat. Dahulu kita harus mencari referensi dari banyak buku. Sekarang informasi bisa diperoleh dalam hitungan detik. Selain itu, AI juga membantu mahasiswa mengembangkan kreativitas dan menyelesaikan tugas dengan lebih efektif. Betul. Saya merasakan manfaat tersebut ketika mengerjakan tugas kuliah. AI sering membantu menjelaskan materi yang belum saya pahami. Jadi manfaat AI itu sangat besar ya sekarang bagi mahasiswa ya. Namun dari manfaat-manfaat positif tadi itu pasti ada lah dampak negatifnya. Kira-kira apa sih yang perlu kita waspadai sekarang? Yang perlu diwaspadai itu adalah ketergantungan. Banyak orang menggunakan AI tanpa verifikasi informasi yang diberikan. Selain itu, penggunaan AI tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan plagiarisme dan menurunkan kemampuan berpikir kritis. Betul. Ya, jadi disinilah nilai moral menjadi sangat penting. Teknologi yang harus digunakan sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti usaha dan tanggung jawab manusia. Jadi tadi berarti kalau AI ini dampak negatifnya itu bisa buat orang malas mikir jadi ya. Karena semuanya serba cepat, jadi nggak perlu kita usaha, nggak perlu kita berpikir kritis. Oke, saya setuju. Oke, terima kasih ya Saudara Alfi, Saudara Habib, dan Saudari Siti. Baik, jadi kesimpulannya tadi itu saya dapat bahwa AI itu memang alat bantu yang luar biasa, tapi kalau asal kita itu tidak kehilangan daya kritis kita. Nah, selain AI nih, ruang digital kita kan sehari-hari didominasi oleh media sosial kan, jadi semuanya pasti
punya media sosial kan. Jadi yang sayangnya itu seringkali jadi sumber dari konflik. Nah, saya mau tanya nih Saudara Alfi, media sosial sering menjadi sumber konflik itu kira-kira mengapa? Karena media sosial memungkinkan setiap orang menyampaikan pendapat dengan mudah. Sayangnya tidak semua pengguna media sosial memahami etika digital. Betul. Banyak informasi yang dibagikan tanpa dicek kebenarannya, sehingga memicu hoax dan perpecahan. Setuju. Jadi, apakah hal tersebut itu berpengaruh terhadap persatuan bangsa? Ya, tentu saja. Hoax dan ujaran kebencian dapat memicu konflik antar kelompok masyarakat. Jika dibiarkan, hal ini dapat mengancam persatuan yang menjadi salah satu nilai utama dalam Pancasila. Saya sering melihat perdebatan di media sosial yang sebenarnya berawal dari kesalahpahaman. Karena dilakukan secara online, orang cenderung itu lebih mudah berkata kasar. Jadi karena dia online, jadi orang itu nggak ada takut-takutnya buat ngomong kasar ataupun buat ngehujat orang ya berarti. Oke. Jadi apa sih yang seharusnya dilakukan oleh pengguna media sosial ini? Jadi yang pertama yang harus kita lakukan yaitu selalu memverifikasi informasi sebelum membagikannya ke media sosial. Yang kedua yaitu menghormati perbedaan pendapat. Dan yang ketiga, menggunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat seperti edukasi dan penyebaran informasi yang bernilai positif. Setuju, saya setuju. Jika sila ketiga dan sila kedua diterapkan, media sosial justru dapat menjadi sarana memperkuat persatuan dan kemanusiaan. Betul sekali. Nah, jempol kita itu kan berarti mencerminkan moral kita kan. Jadi menjaga etika di media sosial itu satu hal. Tapi ada hal lain yang tidak kalah krusial di dunia digital, yaitu tentang keamanan data kita sendiri. Nah, banyak dari kita yang abai, malah yang memikirkan itu hal sepele. Tapi padahal itu adalah hal yang sangat penting. Nah, Saudara Rizal nih, mengapa isu itu semakin penting saat ini? Karena hampir semua aktivitas kita dilakukan secara digital, mulai dari belanja online, media sosial, hingga layanan perbankan. Semua aktivitas tersebut menghasilkan data pribadi yang sangat berharga. Berarti apa risiko jika data pribadi kita itu tidak dijaga dengan baik? Resikonya cukup besar sih. Mulai dari pencurian identitas, penipuan online, hingga penyalahgunaan data untuk kepentingan tertentu. Banyak orang tidak menyadari bahwa informasi yang mereka unggah dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Iya, betul sekali. Berarti sekarang kan banyak sekali itu pinjaman online kan sekarang itu pakai identitas orang lain, salah satu contohnya. Jadi untuk mengantisipasi hal itu, apa sih langkah sederhana yang bisa dilakukan? Dengan cara menggunakan kata sandi yang kuat, tidak membagikan data pribadi sembarangan, mengaktifkan verifikasi 2 langkah, dan lebih selektif saat memberikan izin akses kepada aplikasi. Setuju. Menurut saya, literasi digital juga sangat penting. Banyak penggunanya hanya menekan tombol setuju tanpa membaca kebijakan privasi. Benar sekali, kesadaran pengguna merupakan langkah pertama dalam menjaga keamanan data pribadi. Benar sekali, fungsinya itu pada kesadaran pengguna dalam menjaga langkah pertama dan menjaga keamanan data pribadi. Berarti itu kesadaran kita dan juga literasi digital yang dibilang Siti itu sangat penting ya sebagai pengguna juga. Jadi luar biasa. Nah,
dari tadi kita sudah membedah tentang AI nih, atau konflik media sosial, atau hingga ancaman privasi data. Sekarang pertanyaannya nih, di mana posisi ideologi bangsa kita, Saudara Habib? Bagaimana Pancasila dapat menjadi solusi menghadapi berbagai tantangan teknologi kita? Pancasila mengandung nilai-nilai yang tetap relevan meskipun teknologi berkembang. Sila pertama mengajarkan tanggung jawab moral dan menggunakan teknologi. Sila kedua mengingatkan kita untuk menghormati hak dan martabat manusia, termasuk dalam menjaga privasi data. Sila ketiga mengajarkan pentingnya persatuan sehingga kita tidak mudah terprovokasi oleh hoax. Sila keempat mengajarkan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Sila kelima menekankan keadaan sosial agar manfaat teknologi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Berdasarkan penyampaian tadi, berarti teknologi dan Pancasila sebenarnya tidak bertentangan, dong? Tidak bertentangan sama sekali. Justru Pancasila dapat menjadi kompas moral agar teknologi digunakan untuk kebaikan bersama. Saya setuju, kemajuan teknologi tanpa motivasi dapat menimbulkan berbagai masalah. Sedangkan moralitas tanpa pemanfaatan teknologi juga membuat kita tertinggal. Keduanya harus berjalan seimbang. Luar biasa. Emang semuanya keren. Ternyata Pancasila itu bukan sekedar teks sejarah ya, tapi tambang digital kita. Nah, diskusi kita ini hari ini sangat kaya sekali akan informasi. Namun sebelum kita berpisah, saya ingin meminta closing statement atau pesan singkat dari masing-masing narasumber atau teman saya untuk para pendengar kita. Silakan dimulai dari Saudara Habib. Gunakan AI secara bijak dan tetap berpikir kritis. Saudara Elvi. Jadilah pengguna media sosial yang bertanggung jawab. Silakan, Saudara Eliza. Lindungi data pribadi dan tingkatkan kesadaran keamanan digital. Jangan lupa pegang teguh nilai Pancasila dalam setiap aktivitas digital. Terakhir, Mari manfaatkan teknologi besar, berkarya, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. oke, dari diskusi hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa perkembangan teknologi membawa banyak manfaat, tapi juga menghadirkan banyak sekali tantangan moral. AI, media sosial, dan privasi data harus disikapi dengan bijak. Nilai-nilai Pancasila juga tetap relevan sebagai pedoman dalam menghadapi era digital, agar teknologi dapat digunakan untuk memperkuat persatuan, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Terima kasih kepada narasumber dan para pendengar yang telah mengikuti podcast hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Pancasila. Salam Pancasila.